Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mahasiswa IAIN Kudus dari kelompok KKN IKDR 166 akan membahas tentang moderasi beragama di era COVID-19. Sebelum kita ke pembahasannya, terlebih dahulu kita perkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Alfian. Di sini ada Andika, ada Mbak Niswa, ada Mbak Ini. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam materinya, saya mau bertanya, apa sih kesibukan kalian di kala pandemi ini? Kan kuliah juga libur. Mungkin bisa dijawab satu persatu dari Mas Andika dulu. Kala pandemi ini berhubung karena kuliah libur kan COVID-19, mungkin cuma kesibukan sehari-hari sih, kayak kerja, ya mungkin kerja didampingi dengan kuliah online. Ya ini karena sekarang karena yang COVID-19 lebih ditekankan di rumah aja. Terus juga berhubung ini untuk memasuki KKN, dan karena COVID ini sehingga KKN di rumah aja, mungkin sibuk nyiapin untuk KKN, nyiapin pamflet atau apapun itu yang intinya bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya di desa sendiri. Ya, jadi sibuk KKN ya Mas. Mungkin dari Mbak Niswa. Sebenarnya sama sih, di rumah sambil kerja, nyiapin KKN dan skripsi, kan udah semester tua ya, semester 7 ya. Terus ya setelah. Kalau Mbak ini bagaimana? Ya nggak jauh beda, sama-sama seperti teman-temannya, tapi saya lebih sibuk di rumah ya, bantu orang tua, ngurusin rumah, berbakti pada orang tua. Sama seperti saya kalau gitu. Lanjut ke pembahasan yang pertama. Kita akan membahas tentang COVID ya. Yang saya mau tanyakan terlebih dahulu itu, apa sih menurut kalian COVID-19 itu kok bisa seviral ini? Mungkin boleh dijawab satu persatu dari masing-masing teman-teman. Siapa dulu? Mungkin Mbak Niswa. Oke. Coronavirus menurut saya adalah jenis virus yang bisa menular melalui apapun ya, bisa bersentuhan tangan, dari udara, bisa yang saluran nafas manusia, mulai dari batuk, pilek hingga yang lebih serius. Gejalanya seperti pilek biasa sih, berbahaya. Menurut saya seperti itu. Itu menurut Mbak Niswa. Kalau menurut Mbak ini, apa itu sih COVID-19? menurut saya COVID-19 itu penyakit yang gejalanya itu ringan, tapi sangat berbahaya dan bahkan bisa mematikan. Dan maka dari itu kita harus sangat berhati-hati, karena meskipun kelihatannya sepele, tapi ini serius sekali, bahkan berdampak bagi orang banyak, penularannya juga cepat, bahkan nggak cuma satu negara tapi seluruh dunia. Jadi menurut saya itu butuh super kehati-hatian untuk mewaspadai ya, dengan cara itu tadi menerapkan protokol kesehatan untuk kita bisa menghindari, meskipun itu nggak menjamin ya, tapi setidaknya kita sudah berusaha. Ya, berusaha untuk mencegah. Itu menurut Mbak Aini ya. Kalau menurut Mas Andika sendiri bagaimana tentang COVID-19 ini? Kalau menurut saya COVID-19 itu kan penyakit yang enggak sulit diketahui gejalanya dan penularannya pun sangat cepat. Bahkan ada orang yang enggak diketahui, enggak punya gejala pun bisa terjangkit yang namanya COVID-19, sehingga penyebarannya pun sangat cepat dan signifikan. Karena adanya itu, menurut saya COVID-19 merupakan suatu penyakit yang digolongkan sebagai pandemi karena dia menyeluruh dan bahkan kelas dunia seperti yang disebutkan Mbak Aini tadi. Untuk itu menurut saya setiap instansi baik pendidikan dan lain-lain itu menerapkan yang namanya protokol kesehatan, dan juga di masa sekarang new normal
bahkan banyak khususnya di bidang pendidikan itu menerapkan uji tes swab maupun rapid, dan di situ biasanya di instansi-instansi yang emang mempunyai karyawan yang banyak seperti PT, CV maupun itu sudah diwajibkan untuk adanya protokol kesehatan tersebut. Nah, jadi menurut Mas Andika itu sebuah instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada di sekitar kita itu harus menerapkan protokol kesehatan, terus melakukan tes swab atau rapid itu sendiri. Itu kan merupakan salah satu cara kita untuk memutus rantai tali penyebaran COVID-19, dan itu menurut saya efektif karena dengan adanya rapid test maupun swab bisa diketahui berapa jumlahnya, dan yang sudah terjangkit bisa dikarantina sehingga penyebarannya pun bisa dihentikan. Mungkin yang agak sulit ya memang tadi yang nggak ada gejalanya, itu yang emang lumayan sulit menurut saya seperti itu. Oke, itu tadi kan kita membahas tentang COVID ya. Nah, tema kita sendiri kan tentang moderasi beragama. Nah, pertanyaan saya selanjutnya juga masih berhubungan dengan COVID. Bagaimana sih seharusnya sikap seorang muslim yang baik itu dikala menghadapi pandemi virus COVID-19 ini? Sikap yang baik oleh seorang muslim. Mungkin bisa dijawab Mas Andika. Kalau kita sebagai muslim dalam beragama, khususnya masa pandemi seperti ini, banyak muslim khususnya yang muslim yang sangat fanatik sekali dengan agamanya, itu mengatakan kalau kita itu intinya percaya sama Tuhan, percaya sama Gusti Allah. Ya emang benar, kita harus pasrahkan semua sama Sang Pencipta, tapi kita kan tetap harus ada usaha ikhtiar bagaimana kita menghindari yang namanya COVID-19 itu. Misal kita sudah berikhtiar, sudah seperti itu, kalau kita emang terjangkit ya emang itu takdir. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita ya emang juga harus percaya sama Sang Pencipta, dan juga kita harus berusaha bagaimana cara kita agar kita terhindar dari COVID-19. Kalau di masa pandemi seperti ini kita harus banyak-banyak membaca atau gimana untuk kita nggak terlalu fanatik banget, dan juga kita nggak terlalu memikirkan akal kita, karena di masa sekarang ini sangat rentan tentang moderasi beragama seperti ini. Karena moderasi beragama kalau menurut saya kan ada yang moderasi beragama itu keseimbangan kita sebagai muslim, maksudnya kita tidak terlalu mengedepankan akal kita sehingga kita terlalu membebaskan akal kita untuk berpikir. Jadi kita sebagai muslim juga tidak terlalu terlalu kaku dalam beragama, terlalu melihat dari sisi agama saja, tapi kita juga melihat dari sisi kemanusiaan dan juga akal pikiran kita. Maksudnya seiring perkembangan zaman kan otomatis ada perbedaan dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi menurut saya sikap kita sebagai masyarakat dalam bermoderasi beragama dalam pandemi COVID-19, kita tetap stabil. Maksudnya kita tetap percaya bahwa Allah itu yang menakdirkan segalanya. Terus kita juga harus ada ikhtiar, kita harus memakai protokol kesehatan, karena menurut saya kita mematuhi pemerintah itu pun juga termasuk ibadah bagi kita seorang muslim, karena pemerintah itu amirul, pemimpin dari kita sebagai masyarakat. Jadi kita misal pemerintah menyuruh kita untuk memakai protokol kesehatan,
karena itu kan merupakan suatu yang baik juga, nggak ada ruginya bagi kita, itu untuk kita sendiri juga. Jadi apa salahnya kita mengikuti, kan seperti itu. Karena kewajiban kita sebagai muslim juga harus mengikuti perintah dari pemimpin kita, itu juga merupakan suatu ibadah bagi kita. Menurut saya seperti itu. Jadi kita harus stabil, kita tetap takwa, kita tetap iman kita tekankan, karena dengan adanya pandemi ini kesempatan kita buat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus jaga diri kita bagaimana supaya kita bisa tetap survive seperti keseharian. Seperti itu. Oke, itu mungkin jawaban dari Mas Andika ya. Di sini yang saya tangkap mungkin sikap seorang muslim yang baik itu mungkin menurut Mas Andika itu tidak terlalu condong dia terlalu fanatik. Bisa sih fanatik, tapi dia juga memperhatikan dari segi kemanusiaannya. Mungkin itu dari Mas Andika. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin jawaban yang lain dari Mbak Niswa. Ya, menurut saya bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah tentunya harus senantiasa mengingat Allah. Jangan terlalu takut dengan COVID-nya, virusnya. Kan virus diciptakan oleh Allah. Jadi kenapa sih harus takutnya ke virusnya, nggak ke Allahnya? Kita tuh harus malah meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita untuk menghadapi itu. Jangan terlalu takut pada virusnya gitu loh. Jadi kita lebih takut kepada yang membuat virus gitu. Ya, dua-duanya sih. Di samping kita takut, tapi kan kita harus juga menerapkan protokol kesehatan. Berikhtiar lah intinya gitu. Ya. Itu mungkin jawaban dari Mbak Niswa. Kalau Mbak ini sendiri? Kalau menurut saya itu lebih ke kesadaran masing-masing orangnya. Karena adanya virus ini pasti itu ada kayak maksud gitu dari Yang Maha Kuasa. Kok sampai ada virus hampir seluruh dunia, kan kalau dipikir pakai akal kan kayak gak masuk akal, kok penyebarannya cepat banget gitu. Jadi kayak menurut saya itu lebih ada apa sih sebenarnya, lebih kayak introspeksi diri gitu. aja gitu. Apalagi ini kan akhir zaman, banyak tanda-tanda kan yang udah muncul gitu. Jadi kayak kita itu lebih berpikirnya ke sana. Apakah ini kayak akhir zaman? Terus apa yang harus kita lakukan gitu biar kayak orang-orang tuh bisa sadar ke arah itu, dan akhirnya orang-orang bisa lebih baik. Karena apa ya, maksudnya virus ini kan menurut saya ya itu kayak biar orang-orang itu sadar, jangan kayak semata-mata itu hanya penyakit. Kalau penyakit pasti bisa disembuhkan, pasti kayak ada obatnya. Tapi kalau ini kan nggak ada. Jadi menurut saya ini wabah. Wabah itu kan ada kan di akhir zaman, itu kan memang akan ada wabah yang sudah dijelaskan di Al-Quran. Yang sudah dijelaskan di Al-Quran. Ya kita sebagai manusia ya harus memahami ke arah situ juga gitu kan. Karena kita sebagai manusia dikasih akal pikir untuk jadi manusia yang sampai kayak maksudnya sesuai sama melakukan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kan kita kan harus benar-benar berpikir ke arah sana, dan kita harus paham Al-Quran dan hadis supaya kita itu berpikirnya itu ada panduan gitu. Jadi nggak cuma mikir mengira-ngira kayak gimana, tapi kan ada Al-Quran hadis, kita bisa mempelajari gitu, memahami gimana sih ini maksudnya semua ini tuh apa gitu. Menurut saya dari situ, karena selama ini nggak ada yang mikir ke sana, cuma kayak mikirnya itu penyakit bagaimana nanti ada yang ribut vaksin lah ini itu, semata-mata itu kayak ngarah ke medis gitu.
gitu. Padahal kan ya itu apa medis juga bukan sesuatu yang salah. Nggak salah, cuman kan Mungkin harus diimbangi. karena kita kan manusia kan harus apa? Yang pada yang Maha Kuasa juga. Dan, Kita kan punya Tuhan, ya. kita kan hidup kan berpegang teguh dengan agama. Ya udah seharusnya kan seperti itu. Mungkin maksud dari Mbak A ini COVID ini lebih ke arah apa ya? Teguran kepada manusia-manusia Ya. tersebut. Yo, sarana kita untuk meningkatkan ketakwaan mau sih. Berarti kini memang harus Harusnya kita sangat introspeksi diri kita sendiri. Jadi kini harus memperbaiki diri karena ono iki kita kenapa Ya. fokus kepada diri sendiri hasilnya. Karena Awake dhewe penyelesaiannya iku itu kan gimana? emang dari diri sendiri dulu. Kalau kita belum bisa apa bertindak, kita itu mengajak orang banyak itu nggak bisa, karena pertama itu harus dari diri sendiri dulu. Kita mulai dari diri sendiri gitu. Dan kita untuk mengajak orang-orang itu pertama emang introspeksi. Mulai dari diri sendiri dulu. Oke, itu yang bisa saya tangkap dari Mbak ini. Mungkin dari ini termasuk teguran ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi apa virus wabah penyakit. Nah kita itu harus introspeksi diri. Nah ngomong-ngomong tadi kan kita sudah bahas panjang lebar tentang COVID ya. Di sini kan kemarin ada momen Idul Adha atau Hari Raya Kurban kemarin. Nah di lingkungan kalian sendiri di sekitar kalian itu bagaimana sih sikap-sikap masyarakat atau warga sekitar di saat penyembelihan hewan kurban di musola atau di masjid kalian atau di lingkungan sekitar kalian lah, katakanlah. Mungkin bisa dijawab dari Mas Andika. Kalau di daerah saya kebanyakan kesadaran masyarakatnya itu masih kurang karena kemarin saya lihat langsung itu mereka masih ya emang udah ada yang menggunakan sistem social distancing. Contohnya seperti dalam pengambilan daging kurban itu mereka menggunakan sistem apa? Kupon ya. Jadi tapi nanti antrinya nggak terlalu antri, kebanyakan masih diatur. Tapi seharusnya kalau menurut saya harusnya kita itu menggunakan sistem apa antar door to door dari rumah ke rumah. Jadinya kan mereka nggak ngumpul di masjid kerumunan, tapi yang di masjid itu hanya panitia saja. Dan tapi kemarin nggak begitu kerumun sih, soalnya masyarakat di situ kan cuma paling satu masjid, paling beberapa Orang keluarga, kakak aja kan paling nanti jam segini ngambil. Jadi perwakilan nggak begitu ramai banget karena ada kuponnya jam segini dan dibagi. Nanti desa ini yang ngurusi ini, yang desa ini yang ngurusi RT ini, jadi nggak langsung jadi satu banyak seperti itu. Tapi kalau maaf itu sebelumnya tahun sebelumnya itu memang itu kupon-kupon gitu atau sebelumnya itu door to door di satu lingkungan lainnya? Sebelumnya zaman dulu itu malah dianterin ke rumah-rumah pakai mobil. Dulu kayak gitu, tapi sekarang menggunakan itu. Sebelum ada COVID pun emang pakai kupon, memang sebelum ada COVID pakai kupon, jadi ngambil sendiri perwakilan satu keluarga satu orang kayak gitu. Dan kalau di penyembelihannya itu seingat saya masih nggak menggunakan masker ya. Protokol kesehatannya kurang Masih kurang, dan masih banyak masyarakat yang kurang sadar, malah mereka banyak menonton di sekeliling itu apa penyembelihan hewan kurban tersebut. Iya. Itu dari Mas Andika, jadi di lingkungannya itu masih kurang ya kesadarannya. Mungkin dari Mbak Ani atau Mbak Niswa, Mbak ini dulu mungkin di lingkungan. Menurut saya sih masih sama ya, karena di luar daerah saya nonton berita di TV juga begitu. Kayak orang-orangnya emang begitu, belum taat Kesadarannya belum sadar. Karena mungkin
emang sudah pada bosan dengan COVID ini. Oh, Udah lama sekali soalnya. karena manusia kan gitu, kayak rasa takut itu kayak di awal habis itu kan kayak Lama-lama masa betul lah gitu. ya, gitu karena kesadarannya itu nggak ada itu tadi gitu, jadi kayak sulit untuk mereka sadar menyadari orang tuh semestinya tuh Tapi- gimana tuh. Banyak yang berpikir kalau mereka ya emang dipasrahkan semua kepada Tuhan. Sang Pencipta. Biasanya banyak orang yang berpikir ya emang benar sih ya. Emang benar Benar juga, tapi kan mungkin kita kan juga diberi akal pikiran untuk berpikir. Tapi mereka itu pasrahnya kayak lebih bodo amat gitu loh. Nah, itu yang salah aslinya. Itu yang salah. Jadi kan kayak belum ada kesadarannya. Bodo amat gitu. Seharusnya kan sebelum tawakal kan kita ikhtiar dulu gitu kan. Ya kita berusaha lah setidaknya. Rata-rata itu semua orang, apalagi orang yang udah usianya udah sepuh, udah Tentang gitu. lansia kayak gitu, emang mereka sulit lah untuk Kasih tahu. yang lebih tua, sulit, biasanya sulit untuk menerima. Ya, ya. Itu jawaban dari Mbak ini. Kalau Mbak Nisa sendiri di lingkungannya bagaimana? Kalau di lingkungan saya sih sama sih kurang, tapi ya panitianya sudah sedikit menerapkan protokol seperti memakai masker, terus membagikannya tuh dari rumah ke rumah. Jadi kan tidak ada kerumunan, juga tidak boleh menonton saat penyembelihan itu kan, jadinya kan Gak berkerumun ya, ya. lumayan lah. Lumayan sudah dilaksanakan ya. Ya. Sama sih sama seperti di lingkungan saya. Ada beberapa masjid yang sudah menerapkan protokol kesehatan seperti sebelum kita melakukan itu ya kita cuci tangan, kita memakai masker. Terus penonton ya nggak ada gitu, maksudnya hanya panitia-panitia yang bersangkutan saja yang ada di masjid. Mungkin itu sedikit materi atau pertanyaan dari kita. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Mas Andika, mungkin pesan-pesan. Jadi kita sebagai muslim, kesimpulannya kita sebagai muslim itu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Samping itu dengan adanya COVID-19 ini sebagai cambukan bagi kita, apa sih salah kita, bagaimana sih kehidupan kita Selama ini kita ngelakuin apa lah, itu sebagai cambukan bagi kita atau introspeksi diri kita untuk kita agar lebih baik bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus selain kita bertakwa kita juga harus berikhtiar juga, karena banyak yang ya emang pasrah tapi mereka gak ada ikhtiar. Kalau itu menurut saya salah ya kurang lah. Ya, ya. Banyak yang seperti itu. Jadi intinya kesimpulannya seperti itu, dan juga tadi kesadaran masyarakat pun kurang. Jadi kita harus gencar-gencarkan baik itu lewat media sosial, Apapun lah, intinya apapun, pamflet, flyer maupun apapun, seminar dan lain-lain, khususnya untuk mahasiswa seperti kita KKN seperti ini Ya, kan itu kan pengaruhnya juga bisa. itu kita gencar-gencarkan seperti itu, biar semua masyarakat khususnya anak muda biasanya yang menggunakan Sosial media. sosial media, karena sosial media sekarang kan udah sangat luas. Jadi jumping itu juga corona seperti ini kan juga dianjurkan di rumah aja. Jadi sosial media ini merupakan suatu media yang memang sangat efektif juga untuk kita menyebarkan seperti itu agar mereka sadar. Jadi kesadaran menurut saya sih masih kurang ya, emang udah lebih bagus daripada dulu tapi masih kurang seperti itu. Ya. Mungkin itu pesan-pesan dari salah satu teman kita yang saat ini berdiskusi, dari Mas Andika ya, kesadaran, intinya kesadaran lah. Mungkin sekian materi yang kita bahas. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.